Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Muhammad Iqbal Agung Pratomo, NIM 2211181082, Teknik Elektro kelas C. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang flip-flop, rangkaian flip-flop. Nah, flip-flop itu apa sih? Flip-flop itu merupakan suatu rangkaian digital yang mempunyai dua buah output yang satu sama lain mempunyai keadaan output yang berbeda. Nah, adapun jenis-jenis dari flip-flop itu sendiri. Yang pertama itu RS flip-flop, yang kedua D flip-flop, yang ketiga JK flip-flop. Nah, yang pertama itu RS flip-flop. Nah, itu mempunyai empat kemungkinan output yang berbeda-beda. Yang pertama itu kita bisa dilihat dari gerbang NAND ini pada keadaan ilegal. Nah, keadaan ilegal itu apa? Keadaan ilegal itu keadaan ini tidak diinginkan karena kedua output mempunyai keadaan logika yang sama. Nah, yang kedua itu keadaan reset. Keadaan reset itu eh, apabila keadaan outputnya itu key sama dengan 0, berarti dan juga key aksen itu sama dengan satu. Nah, selanjutnya ada keadaan set. Nah, keadaan set itu berbanding terbalik dengan keadaan reset. Apabila keadaan outputnya itu key ini sama dengan satu dan key aksennya itu sama dengan nol. Nah, yang terakhir keadaan memori. Nah, keadaan memori ini eh, apabila keadaan outputnya sama dengan keadaan output sebelumnya. Nah, itu mempertahankan keadaan set atau reset. Nah, sekarang kita lanjut lagi langsung ke penjelasan pada simulasi multisim. Nah, sekarang kita langsung masuk saja. Kita masuk saja langsung. Kalau misalkan kini S dan R-nya itu inputnya 0, berarti keduanya itu key ataupun key aksennya itu akan menyala keduanya. Nah, sekarang kalau misalkan R-nya yang sekarang yang satu, kita ganti satu. Nah, yang akan menyala atau satu itu bakalan key aksen. Kita ganti lagi berarti yang sekarang A-nya yang satu. Nah, berarti si key-nya berarti yang sekarang key-nya yang satu atau menyala. Nah, kalau misalkan ininya satu-satu, ini satu-satu. Nah, ini itu tidak bisa karena ini keadaan memori bakal kereset pada keadaan sebelumnya. Nah, sekarang kita lanjut lagi ke RS flip-flop gerbang NOR. Nah, yang sebelumnya itu ada gerbang NAND yang tadi yang saya jelaskan. Sama juga yang tadi juga sudah saya jelaskan keadaan memori, keadaan reset, keadaan set, keadaan ilegal. Yang empat kemungkinan output itu. Sekarang langsung saja kita masuk ke dalam penjelasan di rangkaian multisim flip-flop. Sekarang langsung masuk ke input 00, kita jalankan, maka keadaan memori. Di sini bakal kereset pada keadaan sebelumnya. Berarti kan tidak ada uh, menyala. Terus yang kedua yaitu keadaan reset 01. 01 0 R-nya 1. Nah, berarti di sini key 0 dan key aksen 1 benar ya. Nah, sekarang kita langsung lanjut lagi ke uh, RS flip flop dengan clock. Nah, di sini kita rangkai dulu. Di sini saya menggunakan clocknya itu 1 kHz ya. Rangkai dulu.
sudah dirangkai. Nah, kita langsung pembuktian kepada simulasi di sini. Nah, di sini nah, jika S0 S0 terus R1 S0 terus R1, maka key aksen akan 1. Benar ya? Sama. Berarti kan sama. Terus jika S1 S1 dan R0, berarti yang key ini akan menyala. Yang terakhir, jika S dan R itu 1, maka akan keduanya akan menyala. Nah, yang selanjutnya itu D flip flop. Nah, D flip flop ini merupakan kelemahan dari RS flip flop. Nah, yaitu adanya keadaan ilegal. Nah, keadaan ilegal itu kan keadaan ini tidak diinginkan karena kedua outputnya itu mempunyai keadaan logika yang sama. Nah, untuk mengatasi hal tersebut, RS flip flop dikembangkan menjadi D flip flop yang hanya memiliki keadaan set, reset, dan memori. Keadaan set itu kan apabila keadaan output key sama dengan 1 dan key aksen sama dengan 0. Dan keadaan reset apabila keadaan output key sama dengan 0 dan keadaan key aksen sama dengan 1. Berarti kan sebaliknya. Nah, yang selanjutnya itu kan keadaan memori. Nah, keadaan memori kan apabila keadaan outputnya sama dengan keadaan output sebelumnya, ya artinya kan mempertahankan keadaan set atau ngereset lagi yang keadaan sebelumnya itu. Nah, sekarang kita lanjut saja ke simulasi pada multisim ini. Nah, di sini apabila T sama dengan 0, sama dengan 0, D sama dengan, berarti kan di sini 0. Nah, ini T sama dengan 1, berarti T kan itu kan sama dengan 1. Nah, berarti D-nya itu sama dengan 0, berarti key 0 dan key aksen itu 1 atau menyala. Nah, yang selanjutnya itu kalau T sama dengan 1 dan D sama dengan 1 atau keduanya itu 1, berarti si sama dengan 1 dan Q sama dengan 1, berarti si key ini itu akan 1 atau menyala. Nah, yang tadi juga yang D sama dengan 0 itu sama dengan kayak gini. Key aksennya itu yang akan 1 atau menyala. Nah, selanjutnya itu kita masuk pada penjelasan di simulasi multisim pada JK flip flop. Nah, dilihat dari tabel kebenaran di sini bahwa T itu diketahui dengan 1. Nah, dengan J itu sama dengan 0. Di sini J itu 0. Kita langsung saja run. J itu 0 dan K itu 1. Dan QN ini bakal 0 atau mati. Dan QN plus 1 itu atau Q aksen plus 1 itu Q aksen N plus 1 akan 1 atau menyala. Nah, terus kita K itu sama dengan 0, terus J itu sama dengan 1, itu berarti Q N plus 1 itu bakal 1 atau menyala. Terus kalau Q aksen N plus 1 akan 0 atau tidak menyala. Terus kalau K dan J itu 1, bakal keduanya itu tidak akan menyala. Nah, di sini bisa dapat saya simpulkan bahwa RSP flop ini terdiri dari dua masukan yaitu R dan S. Nah, flip flop ini mempunyai dua keluaran yaitu key dan key aksen. Nah, umumnya terbuat dari dua gerbang logika NOR ataupun dua gerbang logika NAND. Nah, sedangkan JK flip flop
merupakan perbaikan dari sistem RS flip-flop dengan menambahkan saluran clock. Nah, JK flip-flop ini adalah rangkaian dasar dari RS flip-flop dengan dua gerbang N dan saluran masukan R dan F. Eh, Segitu saja dari saya. Mohon maaf bila banyak kesalahan kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.